الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ittaqullah bimtithali awamirih wa ijtinabin nawahihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hadirin umat Islam sekalian, khatib berwasiat untuk diri dan untuk seluruh umat Islam, mari kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah, menjadikan seluruh sisi aspek kehidupan kita sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna wa habibuna Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan ajaranku, mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku, yaitu di surga. Hadirin yang mulia, di tengah keprihatinan yang menimpa umat secara global dengan adanya pandemik ini, maka umat Islam memahami bahwa semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita cukup mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam setiap musibah itulah ucapan kita. Musibah yang ada kaitan dengan diri, individu, kolektif, bangsa, negara, apun global. Kita ucapkan bahwasanya Allah yang hebat. Semua milik Allah, datangnya dari Allah, dan akan selesai juga oleh Allah, dikembalikan semua kepada Allah. Di dalam surat yang tadi, ayat yang tadi saya baca, Allah berfirman bahwasanya Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, yang paling bagus amalnya. Dalam surat Al-Kahfi, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menciptakan apa yang ada di permukaan bumi ini sebagai perhiasan bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya, yaitu bagi manusia. Untuk menguji manusia di tengah perhiasan tersebut, siapa di antara mereka yang terbaik amalannya. Hadirin mulia, dua ayat tersebut menghimbau kita, mendorong kita untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan kehidupan kita kehidupan terbaik, baik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, umat Islam maupun seluruh umat manusia. Secara hablum minallah terbaik dan secara hablum minannas terbaik. Maka di dalam menjalani setiap kehidupan ini, berikan yang terbaik dengan cara yang terbaik, dengan niat yang terbaik.
Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya seluruh amal-amal manusia itu sah atau tidak sahnya tergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, gerakan dia, gerakan dirinya, hartanya, perpindahan dia dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka Allah dan Rasulnya, untuk mentaati Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dia dianggap kepada Allah dan Rasulnya, dianggap mentaati Allah dan Rasulnya. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Sayyiduna wa habibuna Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, muhajir yang hakiki, orang yang melakukan hijrah secara hakiki, adalah orang yang mampu meninggalkan segala apa yang Allah larang kepadanya. Bulan Muharram adalah bulan hijrah. Maka mari kita tinggalkan seluruh kemaksiatan, dosa-dosa besar dengan bertaubat kepada Allah, dan dosa-dosa kecil dengan sering kita beristighfar. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Aku bersumpah demi Allah, setiap hari aku beristighfar, meminta ampun dan bertobat kepada Allah 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Seorang nabi yang maksum, yang dosa terdahulu dan dosa akan datangnya telah dipastikan untuk diampuni oleh Allah saja, hari-harinya istighfar dan taubatnya 70 sampai 100 kali. Maka bagaimana dengan kita, hamba Allah yang lemah, yang penuh kesalahan, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan alfa? Maka tentu kita harus lebih banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala dalam hari-hari kita. Hadirin yang mulia, maka berikan yang terbaik. Tahun 1442 Hijriah, tahun baru ini harus menjadi tahun terbaik untuk kita. Salat kita salat terbaik, zakat kita zakat terbaik, saum nanti saum terbaik, umrah haji nanti umrah haji terbaik. Bahkan kita hidup dalam keadaan hidup terbaik dan mati menjadi kematian terbaik, husnul khatimah. Hadirin yang mulia, Sayyiduna wa habibuna Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ayyul a'mali afdal? Qal imanun billah. Qala thumma madza? Qala al jihadu fi sabilillah. Qala thumma madza? Qala hajjun mabrur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling baik atau yang paling afdal atau yang paling besar pahalanya? Nabi SAW menjawab, amalan yang paling besar pahalanya yaitu beriman kepada Allah. Seorang yang beriman kepada Allah dan hari-harinya berusaha untuk menjaga, memelihara, menaikkan, bahkan menyebarkan keimanan, maka dia adalah orang yang berada pada posisi amalan yang paling besar pahalanya. Dakwah para anbiya alaihim salatu wassalam adalah mengajak manusia beriman kepada Allah seluruhnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah saja. Dakwah tauhid Sayyiduna wa habibuna Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Dakwah sunnah, di dalamnya ada dakwah ibadah, dakwah kepada muamalah yang baik, pada muasyarah bil ma'ruf. Oleh karena itulah hadirin yang mulia, wajib kita umat Islam hari-hari kita menjaga akidah kita dari segala bentuk tauhid, dari segala bentuk hal-hal yang akan merusak tauhid kita.
akidah kita, baik itu syirik, baik itu kufur, maka ada doa, Allahumma inni a'udzubika minasyirki wal kufri wasyiqaqi wan nifaqi wasyakki wa su'il akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari segala bentuk kemusyrikan, dari segala bentuk kekufuran, dari segala bentuk keraguan, dari segala bentuk kemunafikan, dan dari segala bentuk buruknya akhlak etika. Hadirin yang mulia, maka Nabi Muhammad SAW ditanya lagi, setelah beriman kepada Allah, apakah amalan yang lebih besar pahalanya? Apakah amalan yang juga besar pahalanya atau terbesar pahalanya? Maka beliau menjawab, al jihadu fi sabilillah. Berikutnya adalah berjihad di jalan Allah. Jihad dengan makna perang melawan musuh-musuh Islam. Jihad dengan maksud dakwah. Maka di Indonesia ini hadirin yang mulia, pertempuran kita bukan pertempuran senjata, tapi ideologi. Jihad kita bukan menebas kepala orang lain, membom orang lain, menembak orang lain, bukan. Jihad di Indonesia dan negeri-negeri yang aman bukan seperti itu, tapi dakwah. Seperti umat Islam di Indonesia, jihadnya apa? Mempertahankan ideologi Indonesia yang berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Jangan sampai dirusak oleh komunis. Jangan sampai dirusak oleh paham-paham ateis, paham-paham yang menjauhkan manusia daripada Allah dan Rasulnya. Itu jihad kita hadirin sebagai umat Islam. Jihad kita di Indonesia supaya bagaimana ekonomi ini bisa dinikmati oleh orang yang paling bawah dan rendah sekalipun, menjadi sebab kesejahteraan. Terlalu banyak pengendapan harta, uang dan sebagainya di kantong-kantong koruptor dan lain-lain. Maka jihad kita adalah mengembalikan ekonomi ini untuk kepentingan yang sebesar-besarnya demi mensejahterakan, membahagiakan bangsa Indonesia. Itu di antara jihad kita. Sekarang kita menghadapi masalah Covid, maka di antara perjuangan kita adalah bagaimana menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita sehat dengan mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan, senantiasa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan yang tidak perlu, kecuali seperti sholat Jumat karena dia wajib, kecuali seperti sholat berjamaah karena dia juga adalah minimal hukumnya sunnah muakkadah atau wajib. Hadirin yang mulia, jihad kita banyak. Jihad kita adalah menghadapi pemurtadan, ya. Jihad kita adalah bagaimana mengembalikan supremasi hukum yang kadang-kadang masih sangat tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jihad kita adalah fa'tikul ladzi haqqin haqqahu, mengembalikan setiap pemilik hak sesuai dengan hak masing-masing. Hak pemerintah harus dikembalikan sesuai dengan haknya. Hak rakyat harus diberikan. Hadirin yang mulia, banyak jihad. Dan itu sudah dibahas, ya, sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kita sebagai umat Islam bangsa Indonesia tentu tinggal mengikutinya. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW ditanya lagi tentang amalan yang paling besar pahalanya. Beliau mengatakan haji yang mabrur, yaitu amal yang makbul. Haji dan umroh yang mabrur, yaitu yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis Bukhari Muslim lainnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika Nabi ditanya tentang amalan yang paling besar pahalanya, Nabi menjawab as-salah li waqtiha. Amalan yang paling besar pahalanya salat di awal waktu. Dalam riwayat yang lain, di awal waktu di masjid dengan berjamaah di mana azan dikumandangkan, khususnya bagi kaum laki-laki. Seperti itu. Lalu ditanya lagi, setelah sholat yang 5 waktu, apalagi amalan yang paling besar pahalanya? Nabi menjawab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua.
Lalu beliau ditanya lagi, setelah berbakti kepada kedua orang tua, apalagi amalan yang paling besar pahalanya buat kami? Nabi SAW menjawab, jihad di jalan Allah. Hadirin, di dalam as-sunnah al-hadis banyak sekali kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa amalan tertentu itu adalah paling besar pahalanya. Maka bagaimana menyikapi hadis yang banyak ini? Beriman kepada Allah, ya, salat di awal waktu, berbakti kepada kedua orang tua, berjihad di jalan Allah, haji yang mabrur. Dalam riwayat yang lain, amalan yang paling besar pahalanya berzikir kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, membebaskan budak. Ya, banyak sekali hadirin hadis-hadis yang menunjukkan amal-amal tertentu adalah paling besar pahalanya. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengambil pandangan dari salaf dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan bahwa ini adalah yakhtalif biikhtilafil ahwali wal ashkhas. Besarnya amalan, pahalanya itu sangat tergantung kepada orang dan keadaan. Di keadaan-keadaan tertentu, di orang-orang tertentu ini besar. Seperti contoh seorang yang dia sholatnya sudah baik 5 waktu berjamaah di al-waqt di masjid. Kemudian dia kepada orang tua kurang bagus, maka saat itu amalan yang terbesar pahalanya adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang yang dia sudah bagus sholatnya, zikirnya, tahajud dan doanya, tetapi dalam urusan rumah tangga dia bengis, nggak bertanggung jawab kepada istrinya, kepada anaknya, kejam misalkan, tangan besi misalkan. Maka saat itu amalan yang paling besar pahalanya buat tipe suami seperti ini apa? Menunjukkan rasa kasih sayang, tanggung jawab kepada anak dan istrinya. Seorang yang dia sudah bagus sholatnya, zakatnya, infak sedekahnya, tetapi dia buruk dalam masalah membayar hutang, maka bagi orang tersebut yang paling besar pahalanya adalah bayarkan hutang tepat pada waktunya. Karena Nabi bersabda, matlul ghani zulmun, menunda-nunda pembayaran hutang, pembayaran harta bagi orang yang mampu itu adalah dosa besar. Dan hari ini kebanyakan orang punya hutang pasti. Entah itu hutang kreditan motor, kredit mobil, kredit rumah, atau kredit-kredit tertentu. Misalkan kita sudah membuat perjanjian untuk membayar tanggal 3 setiap bulan. Di tanggal 3 tersebut kita memiliki dana yang cukup untuk membayar hutang. Tetapi ternyata dana itu tidak kita bayarkan hutang, tapi dialihkan untuk kepentingan yang lain, yang tidak substansi, yang tidak primer, yang tidak mendesak. Maka kita masuk dalam kategori itu. Kita melanggar perjanjian kita dengan orang yang memberi hutang, dan kita termasuk ke dalam orang yang zalim, melakukan dosa besar. Dan berapa banyak orang yang sudah sholat, sudah zikir, sudah tahajud, tapi dia bangkrut di sisi Allah dari sisi masalah hutang piutang. Dia tidak bayarkan hak orang lain, atau dia tidak bayarkan hak karyawannya, atau dia tidak bayarkan hak-hak orang lain yang mesti dia tunaikan. Untuk orang seperti ini, maka yang paling besar pahalanya tunaikan hak orang lain. Ketika maksiat merajalela, maka di situ dakwah amar ma'ruf nahi munkar adalah amalan yang paling besar pahalanya. Ketika kita melihat ada orang kelaparan, maka paling besar pahalanya saat itu memberikan makanan kepada orang kelaparan itu. Hadirin yang mulia, hadis-hadis yang begitu banyak menunjukkan satu, kita diminta untuk berbuat yang terbaik, memberikan yang terbaik dalam hablum minallah dan hablum minan nas. Dalam hablum minallah, as-shalah li waqtiha, salat di awal waktu. Kita usahakan salat kita salat terbaik. Kaum laki-laki yang tidak ada uzur syar'i, maka diminta ke masjid, salat berjamaah dengan masyarakatnya, memberikan yang terbaik dalam salatnya. Makanya kenapa dalam Al-Quran ada teguran supaya kita jangan sampai berinfak, bersedekah dengan harta yang kurang bagus. Ditegur, Allah menegur.
Kita memberikan sesuatu yang kita sendiri nggak mau melihatnya, nggak mau memakainya. Padahal kalau kita mau memberi, berilah yang terbaik untuk orang lain, hadirin yang mulia. Maka dalil-dalil ini Al-Quran dan As-Sunnah meminta kita untuk menjadi muslim yang terbaik, mukmin yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia yang lain. Hadirin, maka khatib di dalam kesempatan ini mengajak diri pribadi dan seluruh umat Islam, jadilah manusia terbaik, jadilah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain? Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, takuf syarrak anin nas fa innaha sadaqah minka ala nafsik. Kalau kamu tidak bisa berbuat baik, tidak bisa memberikan kemaslahatan, kemanfaatan kepada orang lain, maka tahanlah keburukan dirimu, jangan sampai melebar, jangan sampai keburukanmu itu dialami oleh orang lain, terkena kepada orang lain. Jangan sampai keburukanmu, kejahatanmu, kejelekanmu itu dirasakan oleh orang lain. Maka kalau kamu bisa, kata Nabi SAW, menahan, mencegah keburukanmu tidak sampai ke orang lain, maka itu adalah sedekah untukmu bagi dirimu sendiri. Hadirin yang mulia, maka kalau kita tidak bisa memberikan maslahat, tahan mafsadah. Nggak bisa ngasih manfaat, jangan bahayakan orang lain dong. Begitu harusnya. Maka syariah Islam dibina dengan asasul maslahah, dengan pondasi kemaslahatan. Yaitu apa? Satu, kemaslahatan dalam Islam adalah satu, hifdzuddin, menjaga syariah. Ketika syariah dirusak, umat Islam wajib untuk membenahinya. Contoh sekarang misalkan di Prancis ada satu koran sudah mulai membuat kartun Nabi besar Muhammad SAW dalam rangka menjelek-jelekan Rasulullah. Dan pemimpin Prancis mengatakan itu adalah bebas. Di Prancis orang boleh mengekspresikan agamanya sesuai dengan apa yang dia pahami. Termasuk menjelek-jelekan Muhammad itu menurut pemimpin Prancis boleh. Nah, ini tentu akan menjadi sesuatu yang fatal nantinya. Kemarahan umat Islam bukan hanya di Prancis, tapi di berbagai belahan dunia. Harusnya pemimpin-pemimpin dunia adalah memiliki pandangan yang bijak, tidak tolol seperti tololnya Presiden Prancis ini. Harusnya dia tahu umat Islam, umat Kristen, Yahudi harusnya bisa berdamai. Tidak seperti kebodohan dan ketololan di jalur Gaza sana, di mana Israel senantiasa menzalimi, menjajah saudara muslim kita Palestina. Ini akan membangkitkan girah, kemarahan dan semangat umat Islam yang luar biasa untuk berjihad, bahkan mati syahid di jalan Allah. Kita harusnya hidup damai dengan siapapun, Islam dengan non-muslim. Maka syariah Islam mengajarkan satu, hifdzuddin, menjaga agama. Jangan kita rusak agama kita, termasuk kita nggak usah mencela-cela agama yang lain. Lakum dinukum waliyadin. Cukup katakan bagiku agamaku dan bagimu agama kamu. Sebab kalau kita sekarang mulai membahas agama lain, menjelek-jelekan Tuhan agama lain, maka mereka akan membalas menjelek-jelekan Allah kita. Seperti hadirin yang mulia. Ya, jelas inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah itu hanya Islam, udah jelas. Yang non Islam, yang kafir nggak diterima, udah itu harga mati udah. Nggak ada yang namanya seluruh agama sama, enggak. Agama itu nggak sama. Yang benar yang terima Allah cuma Islam aja, titik, nggak ada koma. Udah itu aja, itu keyakinan Muslim. Tetapi kita tetap dengan non Muslim, dengan orang kafir, kita hidup berdampingan. Tetap kita berlaku baik, senyum dengan mereka, tolong menolong dengan mereka, tanpa harus merusak akidah kita. Karena hifdzuddin, menjaga agama wajib.
Yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga diri, jiwa. Yang ketiga hifdzul mal, menjaga harta. Yang keempat adalah hifdzun nasal, menjaga keturunan. Dan yang terakhir adalah hifdzul akal, menjaga akal fikiran. Ini adalah 5 pondasi kemaslahatan menurut Islam. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsuti fil wujud karamu wa ihsanu ta'ala wa 'azama sya'nuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha innaka khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina. Nas'aluka al-afa wal afi wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma 'adzibil kafarata alladhina yasudduna 'an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.